Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan membacakan dongeng Putri Ular, cerita rakyat Sumatera Utara. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nurul Asmi. Saya dari kelas 8 APAGI Bahasa Indonesia MPM 1702 040012. Selamat menyaksikan. Putri Ular, cerita rakyat Sumatera Utara. Dahulu kala di kawasan Simalungun, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup serba kecukupan. Raja mereka adalah seorang raja yang amat bijaksana. Ia terkenal karena tutur katanya sopan. Sayangnya, setelah bertahun-tahun menikah, raja dan Pramaisuri belum juga dikaruniai anak. Raja dan Pramaisuri tak henti-hentinya berdoa, "Tuhan, berilah kami seorang anak." Hingga suatu hari, doa mereka terkabulkan. Pramaisuri mengandung lalu melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Raja dan Pramaisuri sangat bahagia untuk menyambut kelahiran putri mereka. Raja dan Pramaisuri mengadakan pesta dan meriah. Putri raja tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik. Namun tidak seperti ayahnya yang selalu bertutur kata sopan. Putri raja justru sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Maka sang putri tak segan-segan menggertak, "Jika ayahandanya tidak memberiku kuda kecil yang putih, maka aku tidak akan memakan." Gertakan ini tentu saja berhasil membuat Raja dan Pramaisuri panik. Mereka pun menggerakkan para pengawal kerajaan untuk mencari kuda kecil berwarna putih untuk putri tunggal mereka. Putri juga menyakiti hati Pramaisuri dengan ucapannya. Saat Pramaisuri menegurnya karena tak mau mandi sore, Putri berteriak, "Lebih baik aku jadi anak kucing saja daripada suruh mandi setiap sore." Beranjak telah 8 tahun, putri raja mulai bermain bersama kawan sebayanya. Sang putri memiliki lebih banyak mainan dibanding teman. Ia sering memamerkan mainan yang dimilikinya, tetapi tidak memperbolehkan mereka menyentuh mainannya. Sang putri dijauhkan teman-temannya karena kesombongannya itu. Suatu hari, tidak ada satupun teman-temannya yang datang untuk bermain bersamanya. "Kemana mereka semua?" tanya putri raja kepada dayang-dayangnya. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Putri menyadari ia dijauhi oleh kawan-kawannya. Putri bersuruh, "Aku tak butuh teman-teman seperti mereka. Daripada bermain dengan anak-anak itu, lebih baik aku jadi layang-layangan tanpa kawan." Para dayang-dayang tertegun mendengar ucapan sang putri. Semenjak dijauhi kawan-kawannya, putri memilih bermain sendiri di taman sekitar istana. Teman-temannya hanya dayang-dayangannya aja. Lelah bermain di taman, sang putri biasanya beristirahat di bangku taman. Hari itu ia menyuruh dayang-dayangnya, "Dayang, buatkan aku segelas sari buah dan bawakan kutumpannya ya." Dayang-dayang yang baru kerja beberapa hari di istana itu bergegas di dapur. Tak lama kemudian ia membawakan tampan berisi sari buah dan sepiring kecil kutumpan. Putri lantas mengambilkan gelas di nampan itu dan minumnya. Baru seteguk ia langsung menyemburnya minum. Minum sambil menatap ke arah dayang-dayang putri itu. "Minuman apa nih? Lebih baik aku jadi ikan dan minum air kolam daripada minuman air ini." Sang dayang terkejut.
Ia baru bekerja beberapa hari di sana. Tentu sang Dayang belum hafal berapa takaran sari buah yang harus dilarutkan untuk minuman yang disukai Putri. Kemudian Putri Raja menyicipi kue buatan Dayang yang sama. Baru saja satu gigitan, Putri langsung memuntahkannya. Rasa kue ini tidak enak. Lebih baik aku jadi kambing dan makan rumput daripada harus memakan kue ini. Hati Dayang itu pun terluka karena perkataan Putri. Ia tertunduk menahan tangis. Sementara itu dengan tenangnya Putri berjalan masuk ke dalam istana. Sikap Putri tidak kunjung berubah. Meski sering dinasihati oleh raja dan pramugari, tetap saja Putri tidak mau mendengar ucapannya. Kebiasaan buruk itu berlanjut hingga sang putri beranjak remaja. Walau memiliki paras yang sangat cantik, tetapi Putri tetap saja belum merasa puas. Saat pipinya bental digigit serangga, ia langsung mengeluh, "Apa ini? Pipiku bental karena gigitan nyamuk," gerutu-gerutu sambil tak bersemangat. "Aduh, kalau begini lebih baik aku menjadi badak yang punya kulit tebal daripada bental-bental karena gigit nyamuk." Celoteh Putri Raja cemburu. Tak sengaja pramugari mendengar ocehan anaknya. "Anakku, berkata-katalah dengan baik. Bagaimana jika suatu hari ucapan mau dikabulkan Tuhan?" nasihat sang ibu. "Bagaimana jika nanti kau mendengar kau benar-benar berubah menjadi badak?" Tetap menguluskan. Dia terus menggerutu sambil menusuk-nusuk pipinya. Sementara sang putri mengeluhkan gigitnya nyamuknya di pipinya di suatu kerajaan negeri seberang. Berita tentang kecantikannya telah terdengar pangeran di kerajaan itu tertarik untuk melamar sang putri. Pangeran dan tampan itu merunding niat melamar sang putri yang para penasihat kerajaannya. Wahai para penasihatku, aku sudah mendengar kabar tentang kecantikan putri dari kerajaan seberang. Apakah kalian sudah pernah melihat paras putri itu? Tanya sang pangeran. Para penasihatnya menggeleng-geleng. Belum sang mulia. Saat mereka berserentak, "Baiklah, kalian aku utuskan untuk melihat dari dekat rupa putri," titip pangeran. Para penasihat pangeran bergegas ke negeri seberang untuk melaksanakan perintah tuannya. Beberapa hari kemudian barulah mereka penasihat itu kembali ke istana dan melapor apa yang mereka lihat ke pangeran. "Bagaimana hasil pengamatan kalian?" tanya pangeran tak sabar. Kami sudah mengamati putri kerajaan seberang dari dekat," kata seorang penasihat. "Kabar itu benar. Ia berparas jelita, rambut hitam panjang, rambutnya hitam panjang tergerai, tingginya kurang lebih sepantar dengan yang mulia pangeran." Para penasihat keduanya. Pangeran tersenyum. Lalu dia bertanya kepada semua penasihatnya, Aku berniat hendak meminangnya. Bagaimana menurut kalian?" Para penasihat itu saling berdiskusi. Satu dari mereka kemudian mengutarakan hasil diskusinya. Kami setuju pangeran." Penasihat lainnya mengujurkan, "Menurut hamba, pangeran dan putri kerajaan seberang adalah pasangan yang amat serasi." "Betul pangeran. Pangeran begitu tampan, begitu juga putri. Kerajaan seberang adalah gadis yang sangat cantik," ucap penasihat yang lainnya lagi. Pangeran mengangguk-angguk. "Kalau begitu, besok aku akan meminangnya, siap-siap segala satunya," titip pangeran pada penasihatnya. Esok harinya rombongan pangeran datang
ke istana putri. Kedatangan keluarga pangeran itu disambut baik. Mereka dijamu dengan makanan yang sangat enak, diiringi dengan tari-tarian indah. Sang raja pun menerima lamaran sang pangeran untuk putrinya. Aku akan memberitahu putriku perihal lamaran ini, kata sang raja. Pesta pernikahan akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Aku ingin mengadakan pesta besar-besaran karena dia adalah putri satu-satunya, ujar sang raja pada rombongan keluarga pangeran. Jika itu yang baginda ingin, dia menunggu saat pangeran. Usai acara pinangan itu, rombongan pangeran kembali ke kerajaan mereka dengan hati senang. Sementara itu putri pun amat bahagia mendengar pinangan dari mereka pangeran. Ia telah mendengar kabar bahwa pangeran tampan. Ayahanda sang putri berkata, "Wahai putriku, berjanjilah untuk menjaga dirimu baik-baik. 2 bulan mendatang kau akan menikah dengan pangeran." "Baik ayahanda, aku berjanji," kata sang putri. Menjelang hari pernikahannya, putri rajin merawat dirinya agar terlihat menawan di pesta pernikahan nanti. Setiap pagi dia merendam di kolam pemandian di kolam istana. Kolam pemandian sang putri berukuran besar, cukup untuk menampung 5 hingga 7 orang sekaligus. Di sekeliling kolam pemandian tumbuhi bermacam-macam tanaman, pohonan, dan bunga-bunga yang terawat baik. Kupu-kupu berterbangan di sekitar bunga-bunga mawar merah yang memekar dengan sempurna. Sebelum mandi, putri meminta dayang-dayang untuk memasukkan bermacam bunga yang wangi ke dalam kolamnya. Putri ingin keharuman bunga ini bisa terus menempel di tubuhnya yang halus itu. Dalam hati sang putri yang tak sabar menanti hari pernikahannya. Ia membayangkan betapa bahagianya bersanding duduk di pelaminan bersama pangeran yang tampan dan gagah. Saat sedang berendam sambil mengayal, tiba-tiba sebatang ranting pohon yang kasar patah dan jatuh tepat mengenai hidung sang putri yang sempat menghindar ranting itu berteriak, "Aduh, hidungku!" Dipegang hidungnya yang terasa perih. Ternyata darah mengalir dari hidung. Putri yang takutnya menangis mengurang. Suara dayang-dayang pun berlari menghampiri sang putri. "Tuan putri, apa yang terjadi?" tanya seorang panik. "Hidungku berdarah karena aku tertimpa ranting pohon. Cepat ambilkan aku cermin," pinta sang putri sambil terseduh. Alangkah terkejutnya ia melihat wajahnya di dalam cermin. Di hidung mancungnya kini terdapat goresan luka yang besar dan panjang. "Apa yang harus kulakukan? Jika pangeran tahu hidungku tergores, apa dia tidak jadi menikahiku?" keluh putri. Raja sambil menangis. Para dayang sibuk menenangkannya. Salah satu dayang berlari dengan panik di istana untuk memberitahu berita itu kepada prameswuri. Mendengar laporan dayang, prameswuri langsung menuju ke kolam pemandian. Dia menanya tertunduk sambil menutupi hidungnya. "Anakku, apa yang terjadi pada hidungmu?" tanya prameswuri mengkhawatirkan anaknya. Putri masih menunduk. Tangisannya semakin ganjil saat tahu ibunya datang menghampirinya. "Hidungku, Ibu!" isak putri raja. Coba Ibu lihat lukamu, Nak." Perlahan-perlahan putri raja mengangkat wajahnya mendengar goresan hidungnya. Sambil prameswuri mengamati luka gores itu. "Tenanglah anakku, lukamu pasti bisa disembuhkan oleh tabib istana. Sudahlah, jangan menangis lagi," bujuk prameswuri. Tidak mungkin Ibu. Luka ini pasti akan membekas lama di hidungku. Nanti pangeran tidak mau meneminangku, jerit putri raja panik. "Jangan khawatir anakku. Jika emang dia tulus mencintaimu, luka gores di hidungmu pasti tidak akan
Jadi masalah baginya Ibu Prameswuri. Putri terdiam sejenak. Aku tidak suka ada bekas luka di hidungku. Putriku lalu katanya, lebih baik aku menjadi ular yang tidak punya hidung daripada harus memiliki hidung yang luka ini. Baru saja kalimat itu terucap dari mulut sang putri. Mendadak langit yang cerah berubah kelabu, angin tertiup kencang, sertai petir menyambar. Prameswuri dan para raja dayang buka oleh perubahan langit mengejut di kedua kakinya. Putri raja menentu, "Ibu!" Putri raja ketakutan mendekati. Prameswuri melihat sisi yang muncul di kaki anak. "Oh, apa yang terjadi padamu? Mengapa kulit menjadi bersisi?" Prameswuri panik. Prameswuri mau erat anaknya untuk menangkapnya. Meski dia sadari bingung, tak tahu apa yang terjadi. Tak lama Prameswuri berasa ada yang ganjal dalam tubuh anaknya. Prameswuri melepas pelukannya. Dia terkejut mendapati pelukan bukanlah anaknya. Ia makhluk ular. Ia memeluk ular. Anaknya sudah berubah. Anaknya sudah berubah menjadi ekor ular besar warna coklat kehijauan. "Anakku!" Mendengar gaduhan dari arah kolam pemandian, sang raja segera menyusul. Dia mendapati Prameswuri mengulas seekor ular sambil "Anakku!" Raja menyadari bahwa putri santinya telah berubah menjadi ular besar. "Putriku," suruh raja, "Hampir ular, bukankah kau sudah berjanji pada ayah untuk menjaga dirimu sendiri?" "Nak," tanya sang raja. Ular besar itu menjadi bendisi dari matanya yang menatap sedih ke arah sang raja. Air mata ular itu pun akhirnya pergi menjauhi sang raja dan Prameswuri. Ia menayap. Kini persiapan mewah pernikahan itu. Kini persiapan pernikahan putri dan raja pun sia-sia. Sang raja dan Prameswuri cuma bisa menangis kepergian anaknya. Sejak peristiwa itu seringkali sekitar kolam pemandian kesukaan sang putri muncul ular besar. Para dayang-dayang dan penduduk sekitar menduga itu adalah jelmaan sang putri. Mereka memanggilnya putri ular. Dari kesimpulan ceritanya, perkataan hal baik dan jagalah ucapan kita. Berkata aneh yang buruk bisa menyakiti perasaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekian ceritanya. Sampai jumpa, dadah.